Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, jumpa kembali dengan Bu Fitri dalam pembelajaran matematika. Hari ini adalah pertemuan ke-9 kita. Kita akan membahas keliling segitiga. Nah, langsung saja ke materi ya. Coba anak-anak perhatikan segitiga ABC berikut. Nah, kenapa ini kita namakan segitiga ABC? Karena titik-titik yang membatasi segitiga ini ada titik A, titik B, dan titik C. Jadi kita namakan segitiga ini adalah segitiga ABC. Nah, bagaimana mencari keliling dari segitiga ini? Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas tentang konsep keliling, yaitu menjumlahkan setiap panjang sisi yang menutupi bangun tersebut. Jadi coba anak-anak perhatikan, di sini sisinya yaitu ada sisi AB, sisi BC, dan sisi CA. Jadi untuk menentukan keliling dari segitiga ini, yaitu kita jumlahkan sisinya, yaitu AB ditambah BC, lalu kita tambah dengan CA. Atau bisa kita nyatakan juga, yaitu sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3. Itu adalah cara untuk menentukan keliling segitiga, yaitu menjumlahkan setiap panjang sisi yang menutupi bangun tersebut. Nah, kita langsung saja pada contoh soal ya anak-anak. Contoh yang pertama, hitunglah keliling segitiga berikut. Nah, di sini Bu Fitri punya segitiga siku-siku. Nah, ini sisinya ada 9 cm, 12 cm, dan 15 cm. Kita akan mencari keliling dari segitiga ini. Caranya yaitu menjumlahkan setiap sisi yang ada, yaitu sisi yang pertama tambah sisi yang kedua tambah sisi yang ketiga. 12 tambah 9 ditambah 15 cm, yaitu kita hitung hasilnya adalah 36 cm. Coba anak-anak juga cek ya, apakah benar di sini hasil penjumlahannya ini adalah 36 cm. Nah, kalau anak-anak sudah paham, kita langsung saja pada contoh yang kedua. Keliling sebuah segitiga sama sisi adalah 36 cm. Tentukan panjang sisi segitiga tersebut. Nah, coba anak-anak ingat kembali, segitiga sama sisi, berarti artinya panjang sisi dari segitiga tersebut adalah sama semuanya. Kalau kita gambarkan seperti ini. Jadi, ukuran panjang AB sama dengan BC sama dengan CA. Ukurannya sama. Keliling tadi adalah menjumlahkan setiap sisi yang ada pada segitiga tersebut. Nah, bisa kita tulis seperti ini. Sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3. Misalkan AB ini adalah sisi, BC adalah sisi, dan CA adalah sisi. Karena ukuran dari ketiga sisi ini sama, bisa juga kita nyatakan K sama dengan 3 kali sisi. Nah, untuk sisi di sini Bu Fitri lambangkan dengan huruf S. Jadi untuk keliling segitiga sama sisi, rumusnya bisa ditulis keliling sama dengan 3 kali sisi. Kita lihat lagi dari soal yang ada. Keliling segitiga ini sudah diketahui yaitu 36 cm. Sedangkan panjang sisinya yang belum diketahui. Jadi di sini soalnya dibalik. Kelilingnya sudah ada, namun sisinya belum ada. Jadi kita harus mencari sisi dari segitiga. Caranya seperti apa? Coba anak-anak perhatikan ya. Kita lihat dari rumus ini, karena yang dicari adalah S, maka di ruas ini yang ada hanya S.
sedangkan 3 harus dipindah ke ruas satunya. Dari perkalian, jika ingin dipindah ruas, maka jadi pembagian. Coba anak-anak ingat ya. Kalau awalnya dia perkalian, jika pindah ruas ke sebelah satunya, maka operasinya berubah menjadi pembagian. Jadi di sisi ini hanya tinggal S, sedangkan 3 pindah ke sisi satunya menjadi pembagian. Atau bisa kita tulis S sama dengan K dibagi 3. Coba anak-anak sudah paham kenapa kok rumusnya jadi seperti ini? Nah, coba diulangi lagi ya. K itu kan sama dengan 3 kali S. Maka kalau mencari S, itu K harus dibagi 3. Yuk kita langsung saja masukkan angka-angkanya. Kelilingnya 36 bisa kita tulis di sini 36. Setelah itu kita bagi 3. 36 dibagi 3 hasilnya adalah 12 cm. Coba dari hasil pengerjaan Bu Fitri, anak-anak coba kerjakan ulang ya. Apakah benar hasilnya 36 dibagi 3 adalah 12 cm? Nah, jika anak-anak sudah paham, kita lanjutkan pada contoh yang ketiga. Hitunglah keliling segitiga berikut. Nah, anak-anak perhatikan di sini. Coba ada yang bisa nebak enggak ini adalah segitiga apa? Nah, benar. Ini adalah segitiga sama kaki. Coba lihat. Kaki dari segitiga ini keduanya ada tanda sret-sret ini. Tanda sret-sret ini menyatakan bahwa kedua sisinya adalah berukuran sama. Jadi segitiga ini adalah segitiga sama kaki. Jadi kalau di sisi yang ini ukurannya 12 cm, maka sisi yang satunya berukuran juga 12 cm. Yuk langsung saja kita mencari keliling dari segitiga berikut. Keliling tadi yaitu menjumlahkan setiap sisi yang ada di segitiga ini. Kita coba sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3. Atau bisa anak-anak balik sisi 1, sisi 2, sisi 3. Jadi 12 ditambah 12 ditambah 10. 12 tambah 12, 24 ditambah 10 adalah 34 cm. Nah, cukup mudah kan anak-anak? Coba dari contoh 1, contoh 2, dan contoh 3 hasil pengerjaannya diulang ya, dikerjakan lagi. Jika anak-anak sudah paham, akan Bu Fitri lanjutkan pada contoh keempat. Isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. Nah, ini sama seperti tadi, bangunnya adalah segitiga sama kaki. Nah, meskipun bangunnya dibalik seperti ini, tetap sama kaki ya anak-anak, karena kedua sisi segitiga ini berukuran sama. Di sini sudah diketahui kelilingnya adalah 74 cm. Salah satu alas yaitu 24 cm. Lah bagaimana untuk menentukan ini tuh sisinya berapa? Jadi anak-anak harus kembalikan pada rumusnya. Apa rumusnya tadi? Kita jumlahkan setiap panjang sisi yang ada. Jadi misalkan sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3. Coba anak-anak perhatikan. K sama dengan sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3. Karena nilai K sudah kita ketahui yaitu 74 cm, maka bisa langsung kita isi di sini, 74. Lalu sisi 1 bisa kita isikan langsung dengan sisi yang ada di sini, 24 ya. Langsung kita tulis di sini 24. Sedangkan sisi 2 dan sisi 3 karena belum kita ketahui berapa nilainya, maka bisa kita lambangkan saja dengan S
Lalu berarti sisi 2 kita tulis S, sisi 3 juga kita tulis S. Karena panjang sisinya sama, maka huruf yang kita pakai juga sama, S dan S. Coba anak perhatikan, sisi tambah sisi ini karena ukuran keduanya sama, maka bisa kita jumlahkan menjadi 2 sisi. Ya anak, coba dilihat baris 2 dan baris 3 ini. Karena yang kita kerjakan hanya penjumlahan sisi tambah sisi yang sama ini menjadi 2S, maka 74 ini kita tulis kembali karena tidak kita kerjakan. 24 kita tulis kembali karena belum kita kerjakan. Nah, selanjutnya pada baris keempat ini kita hanya mencari 2S ini ya anak-anak. Maka 24 ini harus kita pindah ke ruas sebelah satunya. Dari penjumlahan, kalau pindah ruas, maka operasinya berganti menjadi pengurangan. Ya anak-anak perhatikan, di baris ketiga nantinya untuk baris keempat kita hanya mencari yang 2S saja yang dicari. Maka 24 ini tidak boleh ada di sini posisinya, harus pindah ke ruas satunya. 24 ini kan berasal dari penjumlahan. Maka jika pindah ruas, operasinya berubah menjadi pengurangan. Nah, bisa anak-anak perhatikan. Setelah itu, ini tanda operasi pengurangan bisa kita kerjakan. Untuk di baris kelima, 74 dikurangi 24 hasilnya adalah 50. Sedangkan 2S ini karena tidak kita kerjakan, bisa kita tulis kembali di bawahnya. Jadi sekarang posisinya 2S atau 2 kali sisi itu adalah 50 cm. Kalau cuma mencari sisi, bagaimana caranya? Berarti 50 ini harus kita bagi dengan 2. 2S itu kan 50. Maka kalau hanya mencari S, berarti 50 harus kita bagi dengan 2. Kita hitung 50 dibagi 2 hasilnya adalah 25 cm. Jadi sisinya yang di titik-titik ini kita isi dengan 25 cm. Coba kita cek ulang ya kembali apakah benar titik-titik ini adalah 25 cm. Coba keliling itu adalah sisi tambah sisi tambah sisi atau sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3. Jika di sini kita isi angkakan 25, coba kita hitung ya. 25 tambah 25 tambah 24. 25 tambah 25 adalah 50. Tambah 24 adalah 74. Nah, sudah benar ya anak-anak. Jadi nanti ketika anak-anak sudah mengerjakan sesuai dengan urutan ini dan masih ragu apakah jawabannya benar, bisa anak-anak cek seperti ini ya. Isikan saja kalian jumlah apakah benar hasilnya adalah 74 cm. Nah, mungkin di contoh 4 ini adalah cara yang baru untuk anak-anak. Jadi di cara 4 ini silakan dipahami betul-betul. Jika memang anak-anak masih bingung, silakan diputar kembali videonya dan kalian pahami dari contoh 1, contoh 2 dan contoh 3, contoh 4. Demikian materi yang dapat Bu Fitri sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika anak-anak mengalami kesulitan dalam memahami materi, silahkan bertanya pada kolom komentar di Google Classroom ya. Kurang lebihnya Bu Fitri mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.